Kadin Logistik for All. Sahabat Kadin Logistik setanah air, kembali kita hadir di podcast kita yang tentunya topik dan judulnya sangat viral beberapa minggu terakhir ini. Membedah rantai pasok perumahan dan jurus pemerintah melawan backlog. Kadin Logistik setanah air, sesuai dengan podcast kita, tentu kita akan mengambil dan mengulik dari sisi rantai pasok kesiapan pemerintah dan swasta dalam mengelola ekosistem dan tata kelola perumahan nasional. Dan sahabat logistik sudah hadir di sini, saya sapa dulu luar biasa narsum kita, terutama Pak Dirjen, Pak Heri, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sudah menyempatkan waktu bisa hadir di Gedung Kadin Indonesia di pusat di Kuningan, dan juga saudara saya sekampung Pak Dirjen, Pak Budi Hartawinata selaku Ketua Umum ISSC, Indonesia Society of Steel Construction, dan yang terakhir Sekjen Apersi, Bapak Daniel Jumali, ya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia. Saya sambut sapaan dulu semuanya Pak Dirjen. Sahabat Kadin Logistik, sudah hadir narsum kita, kompeten dan tentu mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam ekosistem perumahan nasional kita. Tapi tentu kita saksikan tayangan yang akan lewat dulu. Untuk itu kita kembali, salam Kadin Logistik Channel. Memiliki rumah idaman masih menjadi barang yang mahal bagi sebagian pekerja di Indonesia, terutama kelas masyarakat berpenghasilan rendah. Data pemerintah menyebut ada sekitar 12 juta keluarga belum memiliki tempat tinggal permanen atau layak huni. Angka ini diyakini jauh lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya. Sederet faktor ditengarai menjadi sebab. Yang pertama tentu saja terkait dengan rendahnya penghasilan. Keadaan ini diperparah dengan semakin tingginya harga rumah di hampir semua tempat. Ini yang turut menyumbang tingginya backlog. Seperti teori bola salju, dampaknya memang mengalir dari dan ke semua lini. Indeks harga perdagangan besar kelompok rantai pasok bangunan konstruksi yang terdiri dari 5 jenis bangunan seperti pasir, batu fondasi, lantai, solar, dan batu split mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Harga kelima komponen ini meroket seturut semakin tingginya harga tanah. Bisa ditebak kemudian harga rumah semakin tak terkendali dan mimpi masyarakat kelas bawah mempunyai rumah hanya tinggal mimpi. Di tengah kegalauan itu, beberapa pekan lalu pemerintah menebarkan angin harapan. Solusinya bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Konsep ini sebenarnya bukan barang baru. Sebelumnya ada program serupa yang disebut Taperum. Masalahnya, Tapera bukan rumah bersubsidi murni. Ini semacam tabungan pekerja yang skemanya dipotong dari upah bulanan. Hanya sekian persen saja yang disubsidi perusahaan atau pemerintah bagi ASN. Wajar kalau pro kontra muncul seiring diumumkannya program ini. Lalu, benarkah membangun rumah harus semahal yang terjadi kini? Apa yang menyebabkan harga rumah sedemikian tingginya? Bagaimana sesungguhnya tujuan serta implementasi dari Tapera? Apa harapan serta solusi yang ditawarkan pihak swasta atau pengusaha untuk membantu pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat? Kadin Logistik Channel, sahabat logistik setanah air, tadi saya sudah sapa tamu-tamu dan narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya mulai ke Pak Heri selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Pak Heri, kita tahu bahwa harga indeks perdagangan besar kelompok bangunan dan konstruksi ini terus merangkak naik, ya.
tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagaimana Kementerian PUPR bisa berkomunikasi, bisa memberikan satu solusi walaupun terjadi kenaikan ya daya beli daripada masyarakat kita untuk bisa memiliki rumah impiannya ini bisa terwujud. Beberapa minggu lalu juga viral mengenai tapera Pak Dirjen ya. Tetapi tentu Pak Heri selaku Dirjen sudah bisa memberikan gambaran sehingga sahabat Kadin Logistik bisa memahami sebenarnya isu tersebut seperti apa di dalamnya. Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih untuk kesempatannya juga mengundang kami pada podcast Kadin Logistik. Kadin Logistik. Luar biasa, udah yang ke-12. Selamat untuk Kadin ya. Makasih Pak Dirjen. Ini memang merumahkan warga ya. Kalau saya bahasanya bagaimana kita menyediakan rumah bagi semua. Itu merupakan amanat ya dari Undang-Undang Dasar. Jadi pasal 28 huruf H itu berbunyi semua orang berhak memperoleh tempat tinggal yang layak. Itu dari sisi haknya dari masyarakat. Nah kalau kita perhatikan fakta hari ini, rumah itu ada setidaknya ya dua angka yang menarik untuk kita dalami. Yang pertama backlog kepemilikan, ya angkanya ada di 9,9 juta. Yang kemudian yang kedua adalah backlog kualitatif, itu adalah rumah yang tidak layak huni. Itu ada angkanya di 26 sekian juta, kalau yang MBR-nya di 22 jutaan. Jadi total ada sekitar 30 juta produk yang harus kita sediakan untuk dapat memenuhi tadi tugas di pasal 28 huruf H. Ya. Nah, tentu ini angka yang tidak sedikit. Kalau kita kaitkan tadi betul bahwa itu tugas negara, tugas pemerintah, sehingga sampai hari ini pemerintah punya banyak cara ini untuk menuntaskan tadi. Nah, umumnya memang selain di sisi supply, ya kita juga memberikan manfaat di sisi demand dalam bentuk kemudahan dan bantuan. Kalau bahasa yang dikenal oleh Pak Sekum itu subsidi katanya seperti itu. Nah, yang sekarang berlaku itu adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Angkanya di berapa? Tahun 2023 kita bisa alokasikan sampai 229.000. Itu sekitar 25 triliun angkanya. Ya. Tahun ini agak turun ke 167.000 karena target RPJMN 900.000-nya tercapai selama 5 tahun. Nah, yang saya ingin sampaikan, effort tadi terus kita lakukan, itu udah 10 tahun sampai 1,7 juta. Tetapi angka itu masih jauh kalau kita lihat tugas yang harus kita emban. Nah, sehingga memang untuk mengatasi tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu bagaimana programnya kita scale up, kita perbesar. Jadi tidak hanya di level 200 ribuan. Ya. Kalau kita mau menyelesaikan backlog tadi setidaknya harus 1,5 juta per tahun. Jadi masih jauh gapnya yang harus kita sediakan. Nah tentu dari banyak case ya, RPJMN juga kalau kita baca, APBN itu kemampuannya hanya 37%. Selebihnya kita harus cari resource yang lain. Melibatkan swasta, diantaranya tentu Kadin saat ini pasti sangat relevan. Tapi juga untuk rumah ini adalah bagaimana juga melibatkan masyarakat. Ya. Nah di dalam turunan undang-undang tadi, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 itu tentang tapera. Itu salah satu cara tadi dengan konsep gotong royong, bagaimana permasalahan besar ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi pemerintah di satu sisi, masyarakat juga secara gotong royong mencari solusi tadi. Jadi berkolaborasi semua stakeholder semua ya Pak. Stakeholder. Oke. Seperti itu. Nah, sebetulnya peraturan pemerintahnya sudah terbit tahun 2020 ya. Dan
diperbaiki tahun 2024 ini dengan PP nomor 21, lebih ke tata laksananya saja, bagaimana yang tadi sudah diterbitkan 2020 bisa lebih terukur pelaksanaannya. Terkait dengan segmentasi siapa saja nih yang dilakukan, nah untuk swasta sebetulnya memang dikecualikan sejak awal 7 tahun sejak BP Tapera terbentuk. 7 tahun. 7 tahun. Jadi tahun 2020 waktu PP itu disebutkanlah tahun 2027. Dan yang paling depan posisinya adalah ASN karena ini juga transformasi dari Bapetaru menjadi BP Tapera. Nah, ya memang kalau melihat pengaturan tadi memang prosesnya dilakukan secara bertahap seperti itu ya, tidak langsung tergesa-gesa. Pak Dirjen, kalau sebenarnya target dari pemerintah untuk bangun rumah, berapa juta sebenarnya Pak Dirjen? Kita punya program kan 1 juta setiap tahun. 1 juta, ya cuman memang 1 juta ini kalau kita lihat tidak seluruhnya menggunakan resources pemerintah, selebihnya yang dilakukan oleh masyarakat secara sendiri-sendiri. Tapi kalau melihat beban tadi yang sekitar 10 juta, kalau ini kan seperti grafik linear sederhana itu, backlog sekarang sekitar 10 juta, pertumbuhannya kalau merefer ke statistik itu per keluarga baru itu ada sekitar 700 sampai 800 ribu setiap tahun ya. Sementara tadi dari 1 juta yang kita lakukan fasilitasi subsidi tadi yang ditunggu terus oleh Pak Daniel ini sekitar di 230 ribuan. Jadi pertumbuhan keluarga barunya lebih tinggi, lebih cepat. Betul. Ya gininya masih di bawah, makanya backlognya tadi berkurang mungkin karena ukuran keluarganya yang berkurang, bukan karena programnya. Karena program kita memang perlu kita scale up. Nah kalau ditanya berapa, tergantung kapan ini harus kita selesaikan. Kalau katakan kalau kita harus selesai tahun 2045, Indonesia emas mestinya ini bisa beres nih urusan, jangan lagi. Ya tadi saya bilang sekitar 1,5 juta setiap tahun harusnya. Dan itu rumah Pak Dirjen, apakah landed house atau vertikal? Harusnya keduanya. Keduanya, kombinasi. Karena urbanisasi itu kan menuju ke kota. Tapi hari ini yang lebih banyak memanfaatkannya itu lebih yang ke landed. Karena banyak hal sih, salah satunya mungkin format KPR-nya yang harus kita modifikasi. Ya. Sehingga ke depan tentunya kita harus sediakan rumah tinggal yang lebih dekat ke tempat kerja. Sehingga lebih produktif nantinya. Saya ke Pak Daniel selaku Sekjen Apersi. Pak Daniel, tadi di awal bahwa kenaikan harga bahan bangunan akan terus naik ya. Tentu menjadi tantangan dengan target yang Pak Dirjen sampaikan backlognya. Ya, bagaimana sikap dari teman-teman di Apersi dalam mengejar backlog tadi atau gap tadi, di satu sisi harganya naik terus. Ya, memang yang ada 2 unsur harga di sini, harga lahannya dan juga harga bahan bangunannya. Tapi lebih banyak sih di harga bahan bangunan. Dan seperti tadi Pak Dirjen sampaikan, memang landed rumah subsidi lebih banyak karena memang ada hitungannya kalau kita rumah susun naik ke atas itu biaya konstruksinya pasti mahal per meter perseginya. Jadi itu juga mungkin salah satu kenapa rumah susun, kecuali kalau tanahnya mungkin dibikin pemerintah juga disiapin. Tapi memang efeknya karena efek harga ini akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah makin ke pinggir. Ya, artinya gini. Jadi karena ada pada harga patokan ya. Jadi misalnya kalau dulu masih sekitar Jabodetabek masih bisa, terpaksa mulai ke arah Bekasi, Kerawang, ke Serang. Berarti kalau mereka mesti ke yang kebetulan kerja di kota, nah ini dia perlu waktu yang khusus ini, pasti 1,5 jam ke tempat bekerjanya. Nah, dan kalau dia bolak-balik berarti 3 jam. Kalau satu hari 24 jam berarti 1/8 waktu
Kalau kita anggap setahun berarti 45 hari dari pagi sampai sore nyetir mobil itu. Betul. Berarti pemborosan waktu dan nah makanya harusnya ada kenaikan reguler supaya bisa masyarakat MBR ini atau generasi Z ya bisa tetap punya rumah. Tapi memang ada kendalanya yang tadi saya bilang, harga patokannya tanah dan bahan bangunan. Nah jadi mungkin dibikin kalau misalnya yang bisa dapat itu yang batas misal UMP kan itu nah ini juga Gen Z ini ada MBR, ada lagi yang generasi Z ini. Nah tapi karena rumah subsidi kita biasanya mendekat ke arah pabrik-pabrik karena memang pasarnya di situ, jadi masih masuk. Dan kalau saya lihat lagi ini tantangannya satu perizinan, kedua pembiayaan. Ya, perizinan itu untuk sekarang rumah subsidi di daerah-daerah masih menghadapi caranya itu ya kendala masih birokrasi dan masih dianggap ini sama seperti perumahan yang mewah. Belum ada yang spesifik buat. Nah, kalau itu saya yakin bisa turun lagi. Juga tadi yang seperti Pak Dirjen bilang mengenai pembiayaan. Nah, pembiayaan sebetulnya kayak seperti yang Tapera ini sebetulnya kan ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, itu juga ada sebetulnya 5,7 dan 3% kalau nggak salah. Nah tadi seperti Pak Dirjen bilang di blend atau bagaimana ini caranya supaya bisa aman buat semuanya. Dan juga Pak, sosialisasinya karena kan baru berlaku tahun 2027. Bukan sekarang. Tapi sudah menjadi viral, kekhawatiran gitu ya. Sebelum kita bahas itu, saya ke Pak Budi dulu Pak. Tadi disampaikan potensi harga lahan terus naik dan tidak mudah. Terus bahan bangunan. Kalau di sisi bahan konstruksi yang ahlinya Pak Budi ini, apakah kenaikannya juga sudah sangat tinggi dan mengganggu rantai pasok kita? Kalau kita ini dari sisi rantai pasok ya. Kalau kita ISSC ini terakreditasi Asosiasi Rantai Pasok Konstruksi Baja Pak. Jadi emang tadi kalau kita bicara masalah perumahan ya Pak, di sini kami ada dua nih maksudnya nih. Kita ini kan pabrikator konstruksi baja, pasti pabriknya letaknya di pinggiran Pak, di Jabodetabek. Ya kan, artinya itu memerlukan juga karyawan kita untuk perumahan itu. Nah kalau untuk segi dari bahan bakunya, memang kalau kita konstruksi baja khususnya kita ini nggak masuk tuh di rumah subsidi Pak, pasti Pak. Kita masuknya bagaimana kita bikin rumah susun yang efisiensi kan gitu Pak. Dan mungkin sampai saat ini belum pernah atau jarang ya rumah susun yang pakai konstruksi baja Pak. Nah saya pikir itu juga bisa ada solusi Pak. Karena saya punya perumahan juga. Saya punya perumahan 3 lantai Pak di dekat Lipo Cikarang. Saya bangunnya pakai konstruksi baja Pak. Bajanya dari mana Pak Budi? Dari KS. Dari Krakatau Steel. Makasih. Kita pakai honeycomb yang sudah langsung jadi beli dari Krakatau Steel. Dari KBK. Nah mungkin kita bisa hitung tuh Pak. Ya kan, dengan struktur baja ini artinya lebih fix di biayanya. Ya, itu loh. Karena saya udah coba juga, saya udah bikin 3 lantai Pak, strukturnya pakai baja, dan untuk topping off mungkin Bapak seminggu aja langsung topping off gitu. Biasanya yang memerlukan waktu lama. Nantinya kalau harga sih kalau menurut saya ya kan, kalau menurut saya harga mungkin relatif sama antara beton dan baja. Tapi masalah kecepatan kita 10 kali lebih cepat. Baja itu lebih cepat, ini kan bisa 10 kali. Jadi kalau Bapak misalnya 10 hari 1 tiang, saya satu hari aja dan 1 minggu saya udah langsung bisa topping off gitu. Dan lebih kuat ya, kalau lebih potensi presisi, gempanya lebih bersih Pak gitu. Nah cuman memang kalau saya lihat di Indonesia ini baja ini masih belum familiar orang pakai. Tapi Bapak kalau boleh lihat ke Cina, hampir semua konstruksi high class building itu udah pakai baja Pak. Karena fixed cost-nya dia ada di situ. Nah, memang kita ini dari Asosiasi Indonesia Society Construction ini
lagi menggodok ini dengan tim-tim desainer yang ada di ISSC ini untuk bagaimana kita bisa menciptakan konstruksi baja yang efisien, Pak. Dengan kita juga kan ada regulasi juga kita ini kan, SN itu berapa skala Richter, makanya bajanya mesti berapa gitu. Sehingga tadi saya bilang, saya lihat swasta sekarang tuh banyak pakai baja dari ini, Pak, dari luar negeri kan gitu loh. Import nih. Ya import ya kan. Nah, makanya KS juga mesti waspada nih kan. Karena KS ini kan Siap. yang disetop kan hanya bahan baku. Ya. Tapi material yang sudah jadi Finish ini nggak product ada yang ya. stop finish product. Padahal sia-sia KS menyetop bahan baku, finish produknya bisa masuk. Siapa yang beli juga kan. Nah, nanti makanya tadi saya bilang nih, mari kita coba nih kan, bagaimana kan sebenarnya kan kalau kita bisa efisiensi, Pak. Idealnya nih, Pak. Kebetulan gini, karyawan kita juga yang kerja di pabrik kami di konstruksi baja ini pasti kan memerlukan perumahan, Pak. Idealnya harga cicilan rumah itu nggak boleh lebih dari 10% dari penghasilan UMR kan mestinya, Pak. Dari setiap kota, Pak. Contoh nih, UMR Bekasi itu berapa? 4 juta ya kan, Pak. 5 juta lah kita bicara. Ada nggak cicilan rumah subsidi di bawah 1 juta, Pak? Nggak ada, kalau Bekasi ya kan, Pak. Nah, terus gimana yang UMR contoh di Banyuwangi? Kebetulan saya juga ada usaha saya di Banyuwangi, Pak. UMR-nya itu 2 juta. 2 juta. Artinya kalau 10% kan dia harus bisa nyicil 200.000, Pak. Bayangkan ini rumah antara di Cikarang di Banyuwangi hampir sama cicilannya, Pak. Sementara UMR-nya beda. Ah, itu saya ya gitu kan. Ini menarik nih. Ya kan? Benar enggak? Iya. Gitu. Boleh nimbrung nih. Boleh. Tadi menarik ya. Jadi kalau di rumah, Kita user kita. ini justru saya mau coba challenge nih. Iya. Kalau di rumah itu acuannya 30%. Tentu kalau 10% lebih baik, tapi sebetulnya 30% masih bisa untuk nyicil. Jadi kalau 2 juta 600.000 ya. Nah tadi kaitan dengan baja tadi ya. Harga itu sebetulnya pasti akan mengikuti dengan skala ekonomi. Iya. Tadi dengan backlog yang sedemikian besar sebetulnya kalaulah ini bisa kita desain efisien, skala ekonominya ngejawab tuh Pak. Iya, betul Pak. Nah kalau skala ekonominya menjawab, tentu harga ini bisa kita sesuaikan. Nah ketika harganya lebih ke bawah, ya tinggal isunya adalah bagaimana meng-create KPR yang cicilan tadi seperti yang diharapkan. Nah hari ini ada di angka 1 juta, subjek terhadap harga tentunya. Betul. Kalau harganya bisa turun, tinggal kita bicara skema. Nah tadi juga disampaikan rumah vertikal harganya 2 kali lipat. Tapi kan tidak harus seperti itu kalau skala ekonominya masuk. Ya. Nah dari sisi pembiayaan kami ada konsep yang namanya staircasing share ownership. Oke, Staircasing kayak tangga gitu Pak. Oke. Kan kuncinya adalah bagaimana cicilannya Terjangkau. kecil. Kalau harga rumah tadinya 170, rumah vertikal 2 kali lipat, cicilannya kan 2 kali lipat juga. Ya. Berarti kita harus buat cicilannya juga turun separuhnya. Nah konsepnya dibagi Pak. KPR itu jangan langsung 100%, 40% dulu di 15 tahun pertama. Kemudian 60%-nya di 15 tahun kedua. Lunas yang 40 baru jadi KPR selanjutnya. Nah selama dia belum lunas, ini di hold lah oleh pemerintah. Sehingga cicilannya bisa turun. Itu salah satu cara. Tapi yang saya mau challenge tadi, bagaimana misalnya struktur baja tadi. Kan tidak harus seluruhnya baja. Baja itu kan di tiang utamanya. Yang samping-samping dindingnya kita bisa precast dengan semen mungkin Pak. Betul. Terus mungkin diterapin di low rise, Iya, 4 iya, lantai. low rise, Iya. Iya. 4 lantai kalau hitungan teman-teman tuh ada di sekitar 100 sekian tuh masih bisa masuk per kamarnya. Per rumah. Nah, ini kalau tadi bisa kita berbesar artinya market itu kita create sebetulnya. Nah, jadi gini Pak, jadi mungkin begini di rantai pasok ini Pak. Untuk rumah subsidi ini mestinya ada standarisasi modelnya seperti apa sih, sehingga kita bisa bikin mas pro Pak. Ya. Masih. Ketika apa-apa itu dibikin mas pro dan pakai mesin, Masih murah dia. pasti itu lebih murah. Cost production ya. Ya kan, nah memang ini harus pemerintah harus memang terlibat ini, bagaimana meng-create ya kan mas pro ini, sehingga tadi saya bilang saya sih bercita-cita
ya kan karyawan ini cicilannya itu jangan lebih dari 10% Pak, betul nggak? Karena kan karyawan ini kan anggaplah gaji UMR 5 juta Pak. Kalau 10% idealnya hanya 500.000 dan cicil untuk rumah ini. Atau gajinya Bapak tinggi. Kembali lagi, kalau gaji dia tinggi, produksinya dia tinggi lagi nih Pak, ya kan? Jadi balik lagi ke mereka. Jadi artinya ini menjadi challenge kita semua. Siap. Ya kan? Bagaimana kita bisa bangun rumah murah dan bisa terjangkau. Pak, mungkin kalau lihat di Cina Pak, itu rumah high class building semua itu. Banyak banget. Bapak lihat itu tadi Pak yang kita bisa mulai dari low rise. Bapak kan asosiasi tadi usulkan low rise yang murah, terjangkau, standar. Nah itu kita jadikan prototipe nanti. Bisa Pak. Pak Dirjen, Iya. di IKN Pak, kalau nggak salah ASN itu umumnya di rumah vertikal. Iya, itu cost-nya terjangkau nggak Pak? Kalau yang disediakan hari ini kan karena rumah dinas yang bangunnya pemerintah. Oke. Hanya ditempati saja, artinya, bukan dimiliki. Biayanya supaya kita ada rasio tadi yang disampaikan ya. Kalau harga yang itu agak mahal ya. Tapi nanti ya mungkin karena material di sana dan lain-lain ya. Tapi menarik tadi. Memang apa namanya prototipe, standarisasi tadi kalau McKinsey itu bisa nurunkan cost sampai berapa persen, 10%-an sendiri dia di luar tanah ya. Jadi kalau tadi bisa kita buat standarnya, tinggal kita cari pilotnya Pak. Berhasil di satu lokasi, direplicate, wah Bapak nggak usah masarin jauh-jauh, udah langsung kebeli semua bajanya, KS tadi. Setuju Pak. Dengan sukarela kita Pak. Tadi kita bicarakan dulu Pak. Jadi di sana itu ada hotel bangunnya pakai konstruksi baja Pak. Dan 10 kali lipat lebih cepat. Betul. Karena mestinya di IKN itu cocoknya pakai konstruksi baja Pak. Karena apa? Karena kan di sana semua bahan bangunan itu diimpor dari luar. Setuju. Apa didatangkan? Didatangkan dari Palu, dari Surabaya mungkin gitu kan gitu. Jadi memang tidak ada. Saya lihat itu hotel yang dibangun sana lebih cepat ya kalau dia pakai baja. Dan tadi saya bilang Pak, sebenarnya ini menjadi concern untuk para desainer yang ada di Indonesia ini. Bagaimana bisa menciptakan baja murah juga. Gitu loh. Baja murah bukan berarti murahan ini Pak. Setuju. Karena tadi saya bilang, saya lihat ada baja yang dari luar itu kok dia kecil-kecil kok yang nggak roboh juga sampai sekarang pabrik banyak yang pakai juga. Apakah kita tadi saya bilang kan, apakah kita memang desainer kita ini apa namanya over itu juga mesti kita pikirkan. Pak Daniel? Nah ini coba menarik ya. Tadi kan seperti itu, baja sebetulnya kita pakai, tapi baja ringan. Buat angkatan termasuk rumah subsidi. Dan juga mengenai cicilan tadi yang Pak Dirjen bilang sepertiga, itu ada dasarnya. Waktu itu begini, misalnya tahun 98. Tahun 98 itu saya bangun rumah di Cibitung, harganya sekitar 20-an sampai 30 juta. Nah, tiap bulan itu pekerja sewa ruangan, sewa kamar atau sewa sebagian rumah patungan buat dia atau keluarganya, itu kira-kira sepertiga dari gajinya ya, Bang. Dan itu kurang lebih dia bayar sekitar 300.000 satu bulan sewa Pak. Jadi kalau setahun 3,6. Nah, dengan pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu misalnya setelah 12 tahun kali 3,6 itu kurang lebih sekitar 45 jutaan. Nah, seandainya uang itu selama 12 tahun dia tabung, setelah 12 tahun rumahnya jadi berapa? Jadi 300 juta atau 200 juta. Valuasinya. Ya, berarti dia sampai kapanpun jadi kontraktor terus Pak, dalam arti kontrak terus. Nah, kapan dia punya rumah? Jadi saya lihat ini pemerintah ini bagus sekali memberikan subsidi buat MBR. Jadi sekaligus MBR ini diuntungkan baik sebagai dia punya rumah setelah 12 tahun nilainya atau 20 tahun nilainya tambah tinggi. Saya kasih contoh lagi yang di Cikarang. Cikarang dan Tangerang ya. Tangerang kita juga ada perumahan di sana. Itu setelah waktu itu harganya 60 jutaan. Itu angsurannya setiap bulan sekitar
500 600 waktu itu. Nah, sekarang kalau dihitung lagi nggak bakal bisa dia nguber. Ya. Dan karena ini bantuan pemerintah subsidinya ini untuk masyarakat dan konsumen masyarakat MBR yang belum punya rumah, ada syarat-syaratnya. Nah, cuman memang syaratnya tambah lama tambah panjang ya, Pak Dirjen. Tapi tadi Pak Daniel sampaikan tadi Ya. di komentari Pak Ya. Dirjen, kenapa bisa rumah vertikal lebih mahal daripada landed house? Nah, ini juga bagus sekali ini. Itu kenapa lebih mahal? Karena yang paling mahal sebetulnya biaya konstruksinya. Oke. Mau bikin rumah sederhana atau rumah mewah, konstruksi dasarnya kan tetap ada minimal yang diperlukan. Mungkin sekarang 4 sampai 6 juta tergantung jenisnya ya. Per meter. Per meter. Oke. Padahal tanah di Konstruksinya. Indonesia di pinggir-pinggir masih ada yang lebih murah. Ini tanah apa biaya konstruksinya? Ya mahal biaya konstruksinya. Oke. Belum Ya. pakai baja mungkin. Nah, ini belum hitung tanah. Ya. Kalau di Jakarta apa Jabodetabek beda lagi. Belum hitung baja lagi. Belum baja lagi. Itu di challenge sama Pak Dirjen menurut betul. saya kita bisa hitung bareng nanti. Pak. Iya. Ya, artinya kalau selama ini kan pemahaman masyarakat, pemahaman awam, ketika pakai baja mahal. Boleh mahal. Ya. Nah ini Padahal tapi kan tidak. kita sebetulnya yang kita lihat overall cost. Ya, overall. Mungkin agak mahal di sini, efisien di tempat yang lain. Akhirnya harganya bisa efisien, ditambah yang mass product nanti akan membuat dia lebih efisien. Iya. Setuju Pak. Nah itu aja mungkin kita bisa fokus nanti habis. Alhamdulillah kita ketemu di sini Pak. Iya. Ya, betul. Jadi habis dari sini kita bikin marketnya udah di Flores. Setuju. Karena gini Pak Dirjen, beberapa BUMN karya Ya. ya itu dengan terobosan dan skemanya dia membangun rumah vertikal di transit kereta Iya, ya. iya. Dan tadi dampak daripada jauhnya karyawan tinggal itu kan stresnya tinggi, ya biaya BBM-nya tinggi, pemborosan karena pasti macet. Rasanya kalau itu diperbanyak Pak Dirjen gitu ya. Role modelnya sudah ada. Tapi kelasnya bukan seperti itu misalnya ya, kelas yang bisa 10%. Iya, Karena 20 yang maksimal ya isu kan itu. paling mahal sih sebenarnya terus terang lahan kalau di dalam kota gitu ya. Tapi kalau misalnya Bisa dia jauh tapi ada public transportation yang bangun konektivitasnya harusnya bisa. Ya, itu juga mungkin nih konsep pemahaman TOD hari ini kan betul-betul nempel di stasiun tuh, rusun dekat stasiun. Betul. Nah sebetulnya jarak walking distance dari stasiun itu masih bisa TOD asal tadi kita fasilitasi dengan public transport, mobility hub kita sediakan di sana sehingga apa ya lokasi-lokasi yang bisa kita bangun hunian ini makin banyak. Kalau cuma mikir dekat stasiun kan stasiunnya bisa dihitung tuh Pak. Ya. Padahal dengan jarak berapa? Kalau 10 menit jalan kaki 5 kilo katakan di sekitar stasiun kita bisa bikin kantong-kantong itu. Ya, artinya Pak Dirjen memang PUPR nggak bisa jalan sendiri. Ya, Ya, local government harusnya local menentukan daerah government ya tadi. untuk bisa support dan juga industri. Termasuk sumber-sumber pemilik lahan. Iya. Nah dari sisi policy, dari sisi regulasi, kita ada yang namanya SKBG Pak. Surat Kepemilikan Bangunan Gedung. Oke. Jadi yang dimiliki nanti hanya yang diperjualbelikan bangunan gedungnya saja. Tanahnya tetap milik pemerintah daerah. Nah ini bisa menekan harga juga, seperti itu. Jadi kita fokus di efisiensi dari bajanya sama yang tadi aja, yang kita jadikan cicilan. Tadi menarik Pak Dirjen bilang kita akan tindak lanjuti nih ya untuk bisa duduk bareng, ngitung role modelnya seperti apa, skemanya seperti apa. Tapi dari tadi target 1,5 juta rumah per tahun. Itu setidaknya. Setidaknya Pak Kalau ya? bisa lebih bagus. Lebih bagus. Nah dari setidaknya itu sampai hari ini backlognya berapa juta sebenarnya Pak? Itu yang 9,9. Kalau pemilikan ya. 9,9. Pemilikan. Kalau yang 26 juta itu backlog kualitatif. Jadi tugasnya adalah memperbaiki. Oke. Tapi itu juga harus disediakan. Kalau enggak ya mereka tidak tinggal di tempat yang tidak layak huni. Itu seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Kalau misalnya Jabodetabek aja yang Angkanya ada, kemudian saya enggak oke. enggak ini. Cuman ada basisnya itu dan memang angka ini adalah angka Susenas, bukan by name by address. Tapi kami lagi sedang mendevelop bagaimana membentuk yang namanya housing queue. Oke. Jadi antrian rumah gitu. Kita lagi coba piloting di beberapa kota, sehingga harapannya setiap kota punya daftar housing queue-nya, by name by address, siapa yang belum punya rumah, sehingga ini bisa kita petakan seperti itu. Oke.
Pak Daniel dari jumlah backlog tadi, kira-kira Apersi bisa berperan sejauh mana? Selama ini ya kurang lebih 1/3 dari apa? Total. Ya dari Alokasi. total. Kalau kita lihat ya mungkin Ray 45% dari yang total realisasi, Apersi 40%, ya kurang lebih ya Pak Dirjen. Gambarannya gitu, yang 15 lain-lainnya ya. Jadi selama ini sih saya lihat bagus sekali. Cuman emang kalau untuk ditingkatkan, apalagi dengan untuk mendukung program pemerintah ke depan, 3 juta rumah itu, kita ya minimal kita mesti siapkan dari Apersi 800 ribuan per tahun. Sumber pembiayaannya sudah kelihatan. Nah, itu ya. Ini menarik ini. Kalau kita lihat ya, tadi kembali, misalnya waktu pandemi atau work from home. Kalau orang misal tadi bekerja terus dia tadi sewa terus nggak punya rumah, di mana dia bisa kerja kalau nggak ada home-nya? Betul. Kan work from home. Ya. Terbukti dengan adanya program subsidi buat konsumen MBR ini, itu sudah berapa juta rumah sudah di masyarakat MBR dirumahkan dan punya investment ke depan yang bisa naik harga-harganya. Seandainya dia simpen di bank pun dia nggak buat ngangsur ya, itu dibungain sekalipun nggak bakal dia bisa beli rumah. Betul. Nah itu di situ. Nah terus kendalanya juga tapi memang ini sebetulnya yang disubsidi itu konsumen MBR-nya, yang disubsidi. Misalnya tahun 2018 itu sekitar kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 260.000 rumah waktu tahun 2018. Dengan SSB ya? Ya. Terus 2019 timbul SSB tambahan. Jadi gini, waktu itu kalau nggak salah 260, tapi masih sampai bulan sekitar November Desember masih kurang kuotanya. Jadi kita lihat begitu, kita tulis surat ke Pak Presiden, Apersi tulis surat terus dibalas, akhirnya tambahan dengan keterbatasan pemerintah waktu itu, Presiden telepon ada Pak Menteri PUPR ya Pak Basuki, ada telepon waktu itu ada Pak Wamen Keuangan, terus Presiden minta izin masuk ke dalam ruangan, dia telepon Bu Menteri, tambahan keluar 15.000 berupa subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin. Tapi yang diuntungkan tetap masyarakat MBR dan milenial atau Gen Z ini. Oke. Pak Dirjen tadi 9,9 juta rumah. Kalau rupiahnya itu berapa yang harus disiapin? Ya kan gini ya, tadi saya sampaikan 229.000 tahun 2023 itu butuh 25 triliun. 25 triliun. Jadi memang isunya kalau kita mau menambah ini artinya kan scale up nih. Ya. Scale up dari 229.000 menjadi angka yang mungkin 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, isu scale up ini ya tentu yang paling pertama kami lakukan adalah bagaimana skemanya ini bisa lebih memberikan leverage. Ya. Kalau hari ini konsep FLPP tadi kan fasilitas likuiditas. Ya. Jadi untuk membentuk 220 sekian ribu itu butuh dana APBN yang besar. Jadi ketergantungan dengan APBN-nya tinggi sekali. Ya. Karena 75% dari harga rumah harus disediakan dulu, Pak. Dari APBN. Ya. Sehingga jumlahnya terbatas. Nah, kami melakukan exercise ya. Bagaimana skema ini sedikit dimodifikasi sehingga ekosistemnya bisa bergerak bersama-sama. Ya. Kalau dengan konsep yang lama, yang membuat KPR tadi alokasi 25 triliun yang dari pemerintah. Bank adalah penyalur dia. Ya. KPR yang 5%. Sehingga bank bukan membuat originasi KPR, tapi justru menyalurkan KPR yang dibuat oleh pemerintah. Jadi akhirnya nggak banyak. Nah, yang kami usulkan, bagaimana semua bank berlomba-lomba membentuk KPR yang paling efisien. Ya. Pemerintah memberikan selisih bunganya saja, sehingga masyarakat affordable dengan 5% atau 7% atau 8% tergantung pendapatannya. Ya. Nah, tetapi subsidi selisih bunga ini dilakukan melalui investment, jadi semacam dana abadi. Jadi dipupuk dulu jadi uangnya, baru hasilnya yang dipakai untuk nutup selisih bunga. Nah, dengan cara ini
itu setidaknya bisa 40% nambah unit dengan jumlah yang sama. Oke, signifikan Pak ya? Signifikan, artinya itu satu yang bisa kita lakukan. Kami udah usulkan hari ini diminta mengkaji dengan lebih detail oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan bisa segera bisa berkontribusi menambah. Nah lalu yang kedua, kalau saya lihat hari ini ketergantungannya dengan pemerintah pusat saja Pak. Pemerintah daerah punya nggak potensi? Menurut saya punya. Nah kalau dia, artinya pemerintah daerah diajak serta, misalnya tadi kan katakan bunga pasarnya di 9% ya, yang kita berikan subsidi 5%, kan kita harus cari nombok di 4% nih. Ya. Nah 4% ini kalau kita split dengan pemerintah daerah, jumlahnya langsung naik 2 kali lipat. Hanya dengan merubah skema seperti itu. Nah lalu tentu nanti ya ekosistem yang lain kalau bisa ikut serta di sini ya. Tadi diantaranya dengan cara membuat klasifikasi yang berbeda. Jadi tidak one fit for all, Pak. Kalau selama ini 5% mau MBR agak tinggi pendapatannya maupun yang lebih rendah semua dapat 5%. Ya. Nah, kalau misalnya yang desil 6, 7, 8 yang di atas ya, itu diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi sehingga subsidinya bisa lebih kecil, jumlahnya akan nambah lagi seperti itu. Nah, itu sangat bahkan berpotensi kalau saya lihat di desil tadi untuk tidak diberikan subsidi mungkin. Sebenarnya mereka masih bisa nyicil tuh kalau bunganya 8%. Oke. Jadi cukup mungkin pembebasan pajaknya saja. Ya. Sehingga ketergantungan dengan subsidinya semakin sedikit dan lebih banyak di segmen bawah. Nanti dengan apersi ya kita main di segmen yang lebih tinggi tadi. Kita carikan produk yang bisa dengan bunga 8% dengan capital market seperti itu. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita create. Jadi tidak melulu harus melalui APBN tadi. Tentu APBN-nya dioptimalkan karena memang terbatas. Tapi selebihnya kita harus cari kreativitas tadi melibatkan pihak yang lain. Betul. Di luar tentu saja bagaimana kalau hari ini kan trennya harga rumah naik terus nih. Pasti. Kayak ya mungkin ada dorongan dari pasar, tapi dorongan pasar tadi akhirnya menjadi acuannya juga ikut naik nih. Jadi kalau tadi ada ide standarisasi sehingga harganya efisien akan turun karena memang efisien dia akan bagus. Jadi yang fasilitas pemerintah tadi ada temannya di sisi supply. Kalau hari ini kesedot semua Pak. Setuju Pak. Ini karena Pak Dirjen, Pak Budi, Pak Daniel, pembangunan perumahan itu punya dampak yang luar biasa untuk menggerakkan perekonomian. Betul. Yang multiplier efeknya luar biasa. Ada sekitar 175 sektor yang ikutan. Dan gerak untuk bahkan kalau memang bisa disepakati, bagaimana sektor perumahan ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Setuju. Jadi justru dikasih target aja. Perumahan nih Pak Daniel harus kontribusi berapa? 2% dari ekonomi growth misalnya. Butuh berapa untuk itu gitu ya Pak Daniel? Menarik ini. Sebetulnya kalau kita lihat ya, waktu pandemi itu saya dengan Menteri Investasi dengan deputinya kan dia bikin itu laporan ya. Jadi itu kalau kita lihat konstruksi dan perumahan di situ itu dia paling atas, paling tinggi. Nah, terbukti apalagi rumah sederhana ya. Rumah subsidi ini sebetulnya biarpun namanya rumah sederhana kita bikin berkualitas. Yang Pak Dirjen sudah lihat, yang saya bikin di Serang itu dan Cikande nanti jadi proyeknya Gerinda Bapak itu kita sudah lantainya granit Pak. Rumah subsidi lantai granit. Terus pakai buat supaya green, kayunya kita nggak pakai. Jadi aluminium coating putih. Apa itu yang bikin mahal Pak? Enggak. Ini waktu itu gini, harga naik dari 140 ke 150 setengah. Ada berarti kan ada tambahan 10. Nah saya pikir ini waktunya kita bikin rumah lebih berkualitas, separuh kita kasih konsumen. Jadi ya itu ya kita buat bantu subsidi di keramiknya, tadinya keramik biasa.
kebetulan saya 30 tahun jadi mulai dari semen, ubin badak, kemudian udah kita ngalamin. Nah, dan saya lihat itu begitu jadi pakai gradet itu PNS, terus termasuk dari TNI, kepolisian, Polda atau dari tentara TNI itu dia anak-anak ini lulus itu ada satu kenikmatan tersendiri buat kita, Pak. Betul. Ya, jadi betul. Nah, jadi kalau saya lihat begitu ini terus Langkatep kita pakai baja ringan, Pak. Baja juga ya, pakai ringan, Pak ya. Baja ringan. itu Gentengnya genteng betul. anggota kita juga, Pak. Ya. Nah, tadi kita bicara masalah baja ringan nih, Pak. Ya. Ya, ini kita kebetulan ISSI juga ada yang membidangi masalah baja ringan ini. Tadi saya bilang standarisasinya sebenarnya kalau kita bikin banyak, Pak, pasti harganya lebih murah dibanding dengan kita bikin satu-satu. Ya. Nah, tadi kita ulangi Pak Dirjen, ya kan? Tadi bikinnya mesti Mas Pro, dan saya setuju tadi Pak. Itu sekarang bahan bangunan itu cenderung lebih murah kok. Kayak aluminium, ya kan? Itu lebih sekarang itu udah teknologinya udah canggih. Jadi sehingga mestinya harga bahan bangunan ini bisa lebih terjangkau tapi kualitas bagus, Pak. Ya kan kayak tadi lah. Kita kan di saya juga lagi membuat itu rumah-rumah yang anti gempa, biasanya juga ada itu yang dari baja-baja ringan itu. Nah, tinggal tadi kita berkolaborasi dengan para pengembang-pengembang ini, ya kan, bagaimana caranya tadi mengefisiensi di profilnya. Apakah profil ini kegedean? Kalau masih bisa kita kecilkan, kenapa nggak kita kecilkan? Ya kan? Tapi tetap dalam standar kualitas yang dan ada estetikanya. Nah, gitu. Pak Budi, tadi kan kita bicara ada efisiensi, ya, terus jumlah yang tidak kecil, gitu ya, Pak ya. Nah, dari teman-teman di konstruksi ya, kesiapan daripada bahan bakunya, ya, itu seperti apa di domestik ini, rantai pasoknya? Oke, Pak. Tapi Pak Budi kita jangan jawab dulu, ya. Ini kita saksikan tayangan berikut ini. Kadin Logistik setanah air tadi kita sudah memanas nih ya, tetapi energi positif dari Pak Dirjen ya memberikan challenge ya, dan juga sudah memberikan peluang untuk kita lanjutkan diskusi ini yang lebih konkret. Kita saksikan segmen kedua tentu setelah tayangan berikut ini. Kadin Logistik for All. Aduh ya, ini kenapa semua barangnya belum di packing? Aduh. Bunda, Ayah lagi bantu packing. Aduh, Ayah udah telepon truknya kan? Ya, Bunda. Ayah lupa lagi. Kalau raja pindah, mau pindah sekarang gak perlu repot, tinggal bawa raja pindah. Raja pindah itu apa ya, Pak? Raja Pindah itu, Ibu, jasa profesional yang menangani proses pindahan rumah, kantor, apartemen, dan lain-lain. Servis kami, Bu, mulai dari pengepakan, pengangkutan, penurunan, transportasi, sampai dengan penataan kembali di lokasi tujuan. Selain itu, kami mempunyai gudang penyimpanan barang. Oh, begitu. Mau pindah? Kalau Raja pindah aja. Moving Indonesia. Kadin Logistik for All. Tadi masih ada pertanyaan yang menggantung kepada Pak Budi. Pak Budi, tadi betapa besarnya potensi pembangunan perumahan yang digagas oleh Dirjen PUPR. Gimana dengan kesiapan rantai pasoknya? Oke. Kalau untuk rumah-rumah satu lantai itu kan pasti menggunakan baja ringan ya, Pak. Nah, itu kita sudah siap sekali untuk itu. Kayaknya itu masih produksi dalam negeri lah itu. Kalau untuk baja ringan, ya kan. Toh bahan bakunya juga dari KS juga. Oke. Balik lagi. Terima kasih sekali lagi. Gitu kan. Nah, kalau tadi untuk rumah-rumah yang saya bilang tadi untuk rumah menengah yang di atas minimal 2 lantai sampai 3 lantai, ya tadi. Ya, kita mesti sama-sama pikirkan ini, ya kan, gitu. Dan saya sudah coba, mungkin bapak-bapak boleh nanti itu saya bikin rumah 3 lantai dengan konstruksi baja hanya 1 minggu saya udah topping up, yang gitu kan, bikin pondasinya sebelumnya 2 minggu,
Setelah 2 minggu kering kita reksa, artinya kurang lebih 1 bulan udah bisa pick up itu Pak. Gitu. Begitu Pak. Jadi kalau bahan baku dan kesiapan kita, saya rasa Aman ya? aman kita, ya kan, kita mau kerja di mana aja, ya kan, gitu. Tapi selama ada pembiayaan. Ya, selama. Kan gini Pak, kalau kita bilang konstruksi baja ini kan kuncinya cuma 2 Pak. Ada workshop dan ada duit, udah beres semuanya. Itu aja. Workshop dan, ada duit. Nah, Oke. gini Pak, workshop dan duit ini saya bilang konstruksi baja ini. Orang Pak, biar ada uangnya tapi nggak ada workshopnya, nggak ada pabriknya, lama loh Pak bikin pabrik baja ringan itu. Lama loh bikin pabrik konstruksi baja itu. Kan gitu loh. Ya kan? Nah, kita bikin workshop konstruksi itu atau baja ringan itu, belum tentu 1 tahun bisa beroperasi Pak. Kalau duit kan tidak tinggal tanda tangan bapak-bapak ini aja kan udah beres kan begitu. Sebetulnya bukan apa kendalanya bukan uang kalau saya lihat. Skema. Iya, skema dan yang paling utama demand, Pak. Jadi dengan backlog sebegitu besar, selama kita bisa identifikasi dia sekarang, tadi nggak ada masalah. Kita bisa kontrak untuk bangun karena yang akan membelinya sudah tersedia. Nanti kita fasilitasi dengan skema yang sesuai, dengan mortgage yang KPR yang terjangkau, kebeli semua Pak itu unitnya. Jadi menurut saya jangan takut tadi. Tantangan untuk membuat yang standar, yang efisien tadi, kalau dia bisa, pasti ada langsung temannya Pak yang demand tadi. Oke. Pak, skema Pak, salah satunya itu tentu wujudnya tapera. Ya Pak ya? Ya, salah satu. Ya. Salah satunya. Ya. Nah, dengan harapan di 2027 Pak ya, ini bisa diimplementasikan. Lalu respon daripada masyarakat umum, terutama pekerja yang tadi disampaikan Pak Budi. Apakah ada skema lain yang sudah dipikirkan oleh pemerintah? Ya. Yang pertama tentu dari sisi pemerintah terus bekerja ya. Kita punya FLPP dengan 229.000 kami nggak cukup puas dengan leverage yang rendah. Kita coba improve sehingga lebih besar peserta kolaborasinya nanti. Nah setiap upaya tadi dia akan menambah jumlah harusnya ya. Nanti dengan jumlah tadi tentu ujung-ujungnya tadi kembali kembali ke demand-nya tadi Pak. Jadi demand itu memang harus kita definisikan sejak awal. Jadi kalau selama ini Pak Daniel bangun rumah dulu baru jual, ke depan nggak bisa lagi. Kita pastikan dulu yang mau membeli, sehingga bangun rumah itu seperti butuh order Pak. Dia membangun rumah yang akan dibeli. Oke. Nah menurut saya dengan mematchkan ini, isu pembiayaan itu menjadi lebih terukur. Ya. Karena pembiayaan itu kan pembiayaan antara sifatnya. Karena demand yang akan membayarnya ada, kita berikan skema yang sesuai, mereka mampu mencicil gitu ya. Baik dengan subsidi maupun tanpa subsidi. Tentu nanti akan berlomba-lomba tadi dari asosiasi, dari fabrikator, bahkan investor. Kami juga lagi dorong dengan konsep KPBU misalnya. Atau bentuk semacam turnkey konsep, setelah selesai langsung deliver ke user dan seterusnya. Atau developer sendiri. Kan sekarang udah Pak Daniel sendiri sampai 800.000 tadi seperti itu. Nah, di dalam proses ini tentu ada diskusi dan seterusnya. Yang tadi yang 2027 kita cari skema yang tadi yang memang menjawab efisien untuk semua. Ya. Seperti itu. Pak Daniel? Ya, menarik juga masyarakat lihatnya ini yang dikasih subsidi itu developer bukan. Masyarakat yang bayar dan itu kita sudah lihat sekali kegunaannya, dia bisa nikmatin dan juga ada kenaikan buat masa depan keluarganya juga, sekaligus investasi, tempat tinggal juga, work from home juga. Juga perlu diingat lagi hampir semuanya, terutama untuk rumah susun yang landed ini atau rumah subsidi landed itu banyak sekali pakai bahan lokal. Seperti Pak Dirjen bilang lebih dari 170, mulai dari batu, semen, sampai setelah rumah ditinggal pun keramik, baja ringan, sampai kabel semuanya. Terus sudah rumah tinggal masih ada perlu furniture, perlu tempat tidur, perlu AC, perlu kipas angin, kulkas, nah itu kompor semuanya. Nah itu bayangin kalau saya hitung misalnya kita bangun rumah, apalagi kalau dengan nanti misal rumah subsidi sekarang sekitar terakhir ya tahun 2019
hampir 300.000 unit rumah subsidi. Nah, kalau kita dinaikkan dalam 5 tahun jadi ke 600 misalnya, itu kan masih masuk. Masih masuk. Dan kedua, mungkin seperti Pak Dirjen bilang, itu skim pembiayaannya nggak usah sampai 20 tahun, apa yang subsidinya. Misalnya cukup 10 tahun. Nah, lebihnya kan ada kenaikan. Jadi juga tidak memberatkan pemerintah juga pusat, tapi bisa dinikmatin sama masyarakat MBR-nya. Juga milenial. Nah, mungkin ada skim kedua. Misalnya kita bilang masyarakat berpenghasilan menengah. Nah, itu kan generasi Z, milenial ada di sini. Nah, ini misalnya itu kan ketentuan rumah MBR maksimum 8 juta. 8 juta. Nah, sekarang kalau dia 8,1, dia mesti bayar biaya bunga komersil, bunga pasar. Belum asuransi yang lebih berat lagi. Asuransi kebakaran mungkin nggak besar, asuransi jiwa makin lama kan makin mahal. Nah, itu mahal. Tapi kalau dia disubsidi, nah seperti untuk MBR itu kan ada subsidinya. Nah, mungkin dibatasin waktunya. Misalnya yang disubsidi 8-10 tahun misalnya. Karena kalau saya lihat kebanyakan juga orang lunasin rumah itu setelah kira-kira paling antara 10 sampai 15. Rata-rata sekitar 12 tahun. Ya kira-kira gitu ya Pak Dirjen. Nah, juga skimnya salah satunya Tapera mungkin ya, cuman belum sosialisasi lah, ditunda dulu lah. Tunggu sampai sebetulnya dipotong pun nanti tahun 2027. Cuma nanti mungkin dikasih penjelasan dari pemerintah ini misalnya Tapera ini sebetulnya kan bukan untuk uangnya hilang begitu aja, tapi bisa dinikmatin buat waktu renovasi rumah, buat masa depannya, atau di blended sama JHT dan pensiun misalnya. Itu nanti pemerintah lah dan sosialisasinya. Tapi memang Tapera sebetulnya salah satu pembiayaan buat ke depan. Apalagi program pemerintah ke depan kan 3 juta rumah. Nah, ini sebetulnya dan kita yang wajib dukung ini. Bersih juga sedang menyusun untuk ke arah sana. Bagaimana pembiayaannya yaitu ke sana. Kita hitung. Artinya Pak Daniel dan Pak Budi selaku pengusaha nih Pak. Skema yang ditawarkan pemerintah berupa Tapera, ini Bapak berdua setuju? Tapi pas juga, jangan ditanya dulu. Saya lihat ada penuh keraguan Pak Budi. Kadin Logistik for All. Kita saksikan tayangan lebih dulu sebelum ke segmen terakhir. Krakatau Steel merupakan kekuatan besar yang dimiliki Indonesia. Sebagai bagian dari badan usaha milik negara yang mengusung nilai-nilai akhlak, kami hadir sebagai penopang industrialisasi nasional. Krakatau Steel berperan penting dalam membangun kemandirian industri di Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta memperkuat industri manufaktur baja di Indonesia. Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Konstruksi yang berfungsi pada bisnis produk baja turunan, di antaranya penyedia baja konstruksi utama di Indonesia, penyedia pipa baja terbesar dan terlengkap di Indonesia, penyedia bahan baku dan penjualan yang berfokus pada industri baja, distribusi baja dengan jangkauan yang luas dan kuat, serta penyedia jasa perbengkelan dan perawatan. Sebagai pemenuhan kebutuhan baja untuk industri hilir lainnya, Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Industri yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri untuk kepentingan konstruksi seperti baja lapis seng dan galvalum, baja ringan, serta untuk keperluan part dan bodi otomotif. Adalah peluang Krakatau Steel berkontribusi menyalurkan kekuatan terbaik untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Mari wujudkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh. Krakatau Steel siap bersinergi bersama kami mengelevasi negeri. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik setanah air, diskusi semakin menyala karena sudah di topik yang sesungguhnya, Tapera.
Tadi ada pertanyaan yang Pak Budi sendiri ragu-ragu jawab. Ya. Pak Budi, Ya. sebagai pengusaha, Oke. ya, Bapak setuju skema Tapera ini dilaksanakan? Oke. Kan ini kan Tapera ini kan program pemerintah. Artinya pemerintah ini pasti memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Kita juga pengusaha, ya kan. Tujuannya adalah membuat orang sejahtera, Pak Bar, ya kan. Kita ini jadi pengusaha ini kan tujuannya adalah untuk bermanfaat buat orang banyak, ya kan. Bahagia dunia akhirat, Pak Bar, ya kan. Makanya Bapak kan kalau pabrik saya lihat kan tuh utang makan sholat dan keselamatan kerja. Ya. Artinya ini sinkron lah. Selama ini program adalah untuk membuat kesejahteraan rakyat, ya pengusaha juga Harus setuju aja mendukung, ya kan gitu. Yang penting semua kita niatnya semua adalah baik, ya kan. Bahwa ini adalah untuk kesejahteraan karyawan, ya kan, yang sudah membantu program kita semua. Jadi karyawan itu sebenarnya bukan hanya membantu di perusahaan, karena perusahaan juga kan membantu juga bangsa dan negara. Setuju. Ya, begitu. Artinya Pak Budi tadi Ya. proporsi Pak Dirjen ceritakan perusahaan 0,5% dan pegawai atau karyawan 2,5%, di tempat Bapak sudah dibalik. Kalau saya malah setuju lebih tinggi aja. Yang penting karyawan bisa punya rumah. Oh, oke, luar Ya, biasa. gitu, Kita kan? tepuk Begitu, tangan ya. dulu buat Pak Budi. Ada yang mau pindah ke perusahaannya Pak Budi? Ya, daftar ya. Daftar. Pak Dirjen tadi sudah kelihatan rasanya dukungan dari asosiasi, ya, dan ini asosiasi yang memegang peranan penting dalam rantai pasok tentunya untuk mengejar backlog tadi. Usulan tadi Pak Dirjen, apakah bisa ditanggapi? Ya, artinya kembali ya, undang-undang tadi tentu niatnya baik. Setuju. Tentu bagaimana kita secara gotong royong memberikan rumah untuk semua. Nah, nanti tadi disampaikan juga bahwa pelaksanaannya tahun 2027 ya. Dari sekarang ke 2027 menurut saya ini ruang kita untuk saling berinteraksi, berdiskusi, mencari skema yang paling baik tadi untuk semua ya. Nah, kalau dari prioritas sendiri mungkin ya, kalau kemarin kan Tapera itu yang pertama kita transformasi adalah dari Bapetarum. Ya, prioritasnya bisa saja nanti untuk pertama dan memang hari ini yang sudah terdaftar sampai 1,25 juta itu adalah ASN. Nah, itu bisa menjadi role model juga. Jadi dilihat bagaimana penerapannya untuk ASN ya. Nanti menjadi inspirasi untuk segmen yang lainnya. Tapi tentu ini juga menunggu peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan besaran dan yang harus ditabung. Karena ini juga sebetulnya kalau kita lihat Tapera ini sebetulnya tabungan hari tua. Setuju Pak. Jadi yang ditabung dan buat karyawan kalau kita hitung-hitungan tadi kan 2,5% mereka menabung, tapi pada saat yang sama dapat 0,5% tadi dari perusahaan. Sebetulnya lalu oleh Tapera nanti uangnya dipupuk setidaknya katakan dapat 4% saja. Itu kalau itu kami hitung-hitung returnnya itu udah 25%. Jadi kalau kita hitung di mana bisa nabung dengan 25% return itu nggak ada lah kecuali ini. Jadi mungkin tapi ya tadi sekali lagi sosialisasi nanti tentu kita perkuat sehingga terbangun kepercayaan kepada organisasi ini bahwa ini niatnya baik seperti itu. Setuju. Pak Daniel? Ya, sama seperti Pak Dirjen ya. Kita sih setuju dengan Tapera ini, tapi memang perlu sosialisasi dan juga perlu misalnya penjelasan yang misalnya uang ini bukan iuran yang seperti bayar premi hilang, tapi bukan. Ini tabungan. Dan juga cuman mungkin yang sudah punya rumah bagaimana, mungkin aturannya, yang belum punya rumah bagaimana, nah itu ya aturannya. Yang pasti saya sudah lihat tadi dengan program MBR saja itu sudah berapa juta MBR yang sudah diuntungkan. Punya rumah apalagi di masa pandemi itu satu yang kita lihat mereka belum ada rumah, tungguin betul-betul. Nah, masa depannya aman. Cuman memang perlu sementara ini ya, misalnya buat tahun ini
kan kuotanya sedikit nih bagiannya. Jadi misalnya 166, nah kalau tahun lalu 220 masih kurang. Nah tahun ini harusnya ditambah sedikit. Tapi saya rasa Pak Dirjen atau Pak Menteri atau Pak Presiden sudah ada itunya lah, itu pasti. Apalagi dengan yang periode ke depan pemerintahan baru naikkan lagi ini target programnya. Pasti sudah dipikirkan hitungan kita. Setuju Pak. Ya. Jadi Pak Dirjen, ini sudah clear and clean statement dari dua asosiasi yang sangat berkontribusi untuk mengejar target dari Pak Dirjen tentunya ya. Pertanyaan terakhir, saya kembali ke dua pengusaha dulu. Pak. Tadi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, perizinan, ya, terus rantai pasok. Intinya koordinasi Pak. Ya, koordinasi ini kata yang gampang disebutkan, tetapi sangat sulit diterapkan. Kira-kira saya ke Pak Budi dulu, kalau pemerintahan baru, ya kita bisa memberikan usulan untuk dibentuknya badan logistik, ya, yang mengurusi tata kelola ekosistem rantai pasok nasional kepada pemerintahan baru, gimana menurut Pak Budi? Ya, saya sangat setuju ini kalau logistik ini dikelola secara profesional dan dalam tanda Mas Pro itu kan banyak yang dibikinnya. Sehingga itu akan menekan biaya-biaya kita juga gitu. Kita ini sekarang pengusaha ini, semenjak COVID ini masih ada aja, alhamdulillah. Ya kan, banyak sekali permasalahan yang kita tinggalkan setelah kita COVID ini. Nah, ke depan kita juga berharap bukan hanya logistik yang pemerintah perhatikan, tapi gimana berkelanjutan industri kita ini, Pak. Setuju. Ya kan? Setuju. Gimana kita ini kan padat karya. Saya alhamdulillah sampai saat ini belum pernah mencat karyawan satupun. Gimana tidak? Karena kita sudah kenal dia dari lama, ya kan? Sudah kayak saudara kan. Nah, untuk itu kita minta kepada pemerintah untuk bagaimana ya kan mengurangi kebijakan-kebijakan yang membuat kita tidak produktif, bingung, ya kan? Itu contoh kita kayak perizinan, bikin IMB kadang mesti perpanjang, nah, mungkin harus dimudahkan itu kan. Contoh kita dulu pabrik ini punyanya siapa, pindah ke sini, terus tuker lagi namanya, ya itu ya kayak model-model begitu loh Pak, ya kan, yang mesti dibikin mudah sehingga kita butuh ketenangan dalam berusaha ini kan, dengan aturan-aturan yang jelas, kan, regulasi yang jelas kan gitu. Dan semoga pengusaha ini bisa dibimbing bagaimana cara dia untuk bisa dia bertahan dan terus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Karena kan kadang pengusaha ini bukan kita tidak ikutin regulasi, karena kita tidak mengerti regulasinya bagaimana. Kan atau regulasinya terlalu kurang banyak, sosialisasi ya, juga. atau juga regulasinya overlapping ya Pak. Iya, overlapping. Jadi lebih banyak mengurusin regulasi daripada kerjaan kita itu sendiri kan begitu. Nah itu menjadi diskusi kita selanjutnya pada Pak Bentuk untuk menampilkan di sini ini para pemangku kewenangan bagaimana industri ini. Karena kalau saya ngomong di sini Pak, di Cikarang itu beda waktu zaman saya di bawah 2005 ya kan, 2005 ke bawah dari itu industri tumbuh Pak. Kalau sekarang ini industri di Cikarang, saya ngomongnya di Cikarang ini. Cikarang ini sekarang udah mungkin bertumbuhnya udah nggak kayak seperti di bawah 2005 Pak, karena mereka sudah pindah ke Batang, sehingga tadi pasti padahal juga jualan rumahnya juga nggak kayak seperti dulu, tahu kan gitu ya. Tapi ya tadi saya bilang ya kan, itu menjadi PR kita semua, bagaimana industri-industri yang ada ini kan gitu. Karena Cikarang itu kalau saya sekarang itu kalau dulu ada kontrakan kita penuh, kebetulan saya juga punya kontrakan, sekarang nggak ada isinya, udah saya ratain lagi kan itu karena tadi apa mungkin sudah punya rumah semua, malah saya bilang bukan begitu kan, tapi yang penting ember senang. Tadi saya bilang ini menjadi PR kita semua, gimana kita ini pengusaha bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang banyak bermanfaat buat banyak orang Pak. Makasih Pak Budi. Pak Daniel, tentang keberadaan badan yang fokus ke logistik seperti apa kiranya? Sebetulnya bagus itu, misalnya kalau kita hitung misalnya baja yang dipakai misalnya, konstruksi baja ringan, itu kalau kita hitung saja satu rumahnya sekitar 4 juta lah kurang lebih ya, sekitar. Berarti kalau kali misalnya backlog
9 juta, 10 juta, nah itu sudah berapa triliun. Yes. Nah itu dari situ aja sudah kehitung hitungannya dari terus kedua, kita juga benahin kalau dari segi aversi ya untuk kuotanya buat rumah subsidi tetap diperhatikan juga kalau bisa daerah juga ikut. Nah juga skimnya MBR sudah sekarang buat generasi Z atau milenial yang nanti menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu juga perlu dipikirkan, jangan sampai dia gajinya lewat di atas 8 juta tapi harus bayar bunga komersil, bayar asuransi, mungkin setelah berapa tahun bunganya memang mungkin di atas MBR sedikit ya. Waktunya juga dikurangin, ada yang progresif supaya bisa dapat rumah. Dan terbukti juga unsur perumahan kita sempat hitung-hitung itu selama pandemi itu 12-an juta tenaga kerja buat rumah subsidi aja yang terserap. Belum dihitung faktor yang dari 100 ini yang tenaga kerja langsung. Nah waktu itu kan perlu lapangan kerja. Orang nggak boleh kerja, mesti tinggal di rumah. Tapi kalau rumah subsidi karena di lapangan diperbolehkan pemerintah. Ini belasan juta Pak. Belum lagi faktor yang multiplier efeknya 170 unit yang mulai dari semen, batu semua sampai ke kabel, keramik. Waduh. Nah, itu genteng semua, baja ringan, aluminium. Nah, itu berapa kali lipat lagi itu. Berarti tenaga kerja juga. Nah, kalau sudah ada tenaga kerjanya, dia punya tempat tinggal yang baik. Nah, karena kita gini, biarpun kita komitmen jelas, kita bangun rumah yang berkualitas. Sebagai contoh, yang ke depan kita bangun rumah malah kalau dulu orang misalnya mau bilang rumah rumah subsidi, RS-nya berapa bilangnya, jadi malu dia sebutnya. Yang sekarang yang saya bikin yang nanti jadi proyek percontohan sama Pak pemerintah itu kita bikin rumahnya DNA-nya sama, tapi fasatnya yang beda. Jadi mereka misalnya tinggal di mana? Misalnya untuk yang ada pondok pesantren dekat Cikande ya, kita bikin namanya tipe Tunisia. Jadi kalau ditanyakan sama orang-orang, "Yuk tinggal di mana?" Di Tunisia. Nah, ada lagi, "Yuk tinggal di mana?" Di Jepang, ya kan? Tinggal di mana? Tinggal di Meksiko misalnya. Nah, tipe-tipenya seperti itu. Ada kebanggaan. Nah, jadi dia sebutnya dengan apa? Dan memang kita bikinnya strategi marketing itu ya. Betul. Ya. Pak Dirjen mungkin bisa dipertimbangkan beliau berdua ini untuk menjadi kepala badan IKN dan wakil kepala badan IKN. Kembali ke Pak Dirjen mengenai krusialnya atau pentingnya satu badan logistik yang mengatur tata kelola ekosistem logistik kita. Gimana menurut Pak Dirjen? Ya, gini, kalau saya terhadap peningkatan kinerja logistik saya support sekali. Tentu itu sudah saatnya ya. Kita harusnya bisa menurunkan logistik cost secara signifikan dengan targeted dalam waktu yang targeted juga. Nah, terkait kelembagaan, saya ini agak beda ya. Mungkin saya itu termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan tadi. Jadi kalau saya lebih bagaimana kita fokus dengan permasalahannya, cari solusi yang tepat, lalu buat action plan untuk menyelesaikan masalah tadi sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah, selama kita bisa mengidentifikasi tadi, ada lembaga baru yang fokus ya, atau tetap dengan lembaga yang ada, menurut saya itu menjadi tidak masalah, menjadi bukan hal yang utama. Tapi yang lebih pokok tadi menurut saya, bagaimana isu logistik cost tadi bisa kita benahi, efisiensi logistik bisa kita capai ya. Dan untuk itu saya yakin tadi kelembagaan baru tadi bukan satu-satunya solusi. Makasih Pak Dirjen. Tidak terasa kita hampir 3 jam ya diskusi. Dan tadi tawarannya Pak Dirjen, Pak Budi, kita tidak hanya lanjut di diskusi, tapi ada teken-teken ya, pekerjaan yang konkret ya bagi
asosiasi-asosiasi yang pastinya menjadi supporting daripada Kementerian PUPR, Pak Dirjen. Dan saya yakin diskusi ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas, bagaimana isu tapera yang begitu luhur sebenarnya tujuan daripada pemerintah. Hanya perlu waktu untuk sosialisasi, perlu waktu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa niat luhur pemerintah ini menjadi suatu kewajiban atas undang-undang tadi untuk menyediakan rumah bagi yang semua. Jauh lebih masif ya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Sekali lagi Pak Dirjen, very appreciate Pak, terima kasih waktunya dan diskusinya. Pak Budi, terima kasih Pak Daniel sudah menyempatkan waktu hadir di podcast kita. Dan seperti biasa kita dari Kadin akan memberikan kenang-kenangan berupa kunci rumah Pak, ya kunci rumah yang akan kita bagikan, tapi bentuknya plakat Pak. Bisa ditukar dengan rumah apa bisa sih Pak? Bisa ditukar dengan rumah saya. Saya kasih Pak Dirjen dulu. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih Bapak. Salam buat Pak Menteri. Siap. Terima kasih ya, Pak Budi. Kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Daniel. Ya, makasih Pak. Sahabat Kadin Logistik setanah air, nantikan episode berikutnya yang tentu tidak kalah menyalanya daripada podcast segmen yang baru saja kita selesaikan. Tunggu tanggal mainnya, Kadin Logistik for All.